Bodyguard paling beruntung di dunia yang agak mesum kembali berlanjut. Kisah kali ini adalah akhir dari petualangannya. Selain masih mesum, lah kue malah di gunung. Lini harus menghadapi musuh terkuatnya. Ini juga season tersedih karena orang-orang terdekat Lini harus meninggalkannya. Agar Lini menjadi insan yang lebih kuat, berakhlak, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Gimana keseruan kisahnya? Langsung saja yuk, sikat. Setelah semua kegaduhan yang ditimbulkan oleh Jiwen dan Yuning karena berebut buku ajaib keluarga bangsawan, Lini harus mendapatkan luka serius hingga membuatnya bertapa di gunung salju, bahkan hingga rudalnya mengkerut dan berharap itu bisa mengobati lukanya. Setelah bertapa di gunung Gua Huo, orang terdekatnya menjenguknya. Lini mulai menyapa semua orang yang datang, dari Ling, Ike, Xiao, dan Toji sampai Sue dan Meiya. Namun dia membisu, dipanggil pun diem aja. Padahal nggak ada riwayat kopokan. Lini pasti heran dengan yang terjadi. Ditambah mereka semua berkumpul termasuk Yun Yun yang sudah ada di sana dari subuh. Bunga yang mereka bawa ditaruh di bawah pohon. Apa mungkin pengobatannya gagal dan Lini menjadi pohon rambutan? Berpindah di dimensi yang berbeda, Lini bertemu dengan seorang paman yang mengingatkan dunianya sudah dikendalikan oleh pasukan hitam karena hilangnya keimanan. Benar saja baru dibilangin pasukan hitam yang disebutkan tadi mulai menyerang. Karena jurus jirat gulunya Ben Kaya Wedus membuatnya terbangun. Ternyata itu mimpi buruk karena sebelum tidur tidak sikat gigi. Lini lalu merapalkan ajiannya yang langsung menemui Yase yang sedikit berbeda. Dia berantakan sekaligus hilang ingatan. Nama penyakitnya kelalenan. Tapi Yase langsung tahu tenaga dalam Lini terganggu. Di luar kamar, Meiya dan Sue mendengar Lin Yi berbicara sendiri. Meiya merasa setelah turun dari gunung, Lin Yi memang sedikit aneh. Kadang ngobrol sendiri, kadang bengong. Untung saja nggak sampai makan ternak warga. Mungkinkah ketika di gunung ketempelan setan plecit? Karena nggak mau cuma menebak, Meiya menerobos masuk yang mendapati Lin Yi diam mematung. Lin Yi. Setelah dicoba dada-dada, ternyata juga diem. Sempat emosi karena nggak ada respon, Sue menahannya, lalu menyapanya dengan cara yang lembut, yang tiba-tiba saja malah roboh. Di ruang spiritualnya, Yase sedang terbakar energi setelah bertukar cakra dengan Lin Yi. Di luar, Meiya begitu cemas melihat Lini diam saja. Sue lalu menyarankan untuk membuat nafas buatan yang terbuat dari cangkem. Sempat menolak, lalu Sue berjanji akan merebus air dan mengaduk semen untuk mandi setelah mencipoknya. Akhirnya Meiya mau. Malu tapi mau, Meiya mulai bergerak. Sembari meniup mulutnya, Lin Yi mulai bangun rudalnya. Tahu enak Lin Yi diem aja. Ya rezeki masa ditolak. Tiba-tiba Sue datang yang malah menyiram mereka karena takut bercocok tanam. Kucing kali ya disiram air. Padahal di sini Lin Yi juga korban yang diuntungkan. Emang topcer kali Giewong ya. Esok paginya Lin Yi dipaksa minta maaf padahal Sue yang nyosor. Emang bener nih ya cewek ya, sukanya playing victim. Sebenarnya ya pengen juga. Meiya masih gak terima. Shibo lalu datang membawa anak buah yang berencana membuat paguyuban korban bully. Zong sudah mendengar Lini kembali ke sekolah. Tahu Lini habis sakit pasti nggak bisa gelut. Zong mulai sok dekat. Zong mengundang mereka untuk ikut ke pesta nonton ebek. Tanpa pikir panjang, Lini pun akan datang. Lini terpaksa mengiyakan ajakan itu biar Zong nggak ngising sembarangan. Seperti biasa, walau agak kempes, Meiya hadir dengan anggun ke pesta yang Zong adakan. Lini belum kelihatan batang hidungnya. Ternyata Lini sedang berlatih menyiapkan gombalan sembari akan memberikan bunga yang dipetiknya dari gunung.
Kalau jadi Lini sih pilih Yunyun aja ya. Tapi ya gimana lagi, naskahnya suruh sama Meiya. Yunyun lalu mengajaknya untuk langsung saja pergi ke pesta karena malu jalan kaki sendirian. Toji dan Shio juga datang. Mereka berdua selalu bersama pasti karena main tarkamnya bagus. Makanya apa ya, pesta ini diadakan untuk Lini tapi belum nongol. Nah itu baru diomongin, Lini pun datang. Namun bersama Yunyun yang pasti membuat Meiya cemberut. Normalnya lelaki pasti akan menjelaskan kalau dia melakukan kesalahan. Namun beda dengan Lini yang malah menanyakan jaket kulitnya yang didapatkan abis beli Mio Second keren apa enggak. Tiba-tiba Zong menerobos aja yang langsung menantang Lini. Itu jelas sepele bagi Lin Yi. Dengan gentleman Lin Yi membantunya berdiri, tetapi Zong malah terpental karena energi Lin Yi. Masih persoalan sebelumnya, Meiya makin marah melihat Yunyun yang begitu perhatian. Toji lalu mengucapkan selamat datang kembali pasca pengobatannya, tapi seakan Lin Yi tidak nyaman. Kemungkinan Toji tahu ada yang salah dengan Lin Yi. Kekuatannya begitu bergejolak, tapi seperti tidak bisa dikendalikan. Sebagai bawahannya, Shibo pasti khawatir bosnya dicelakai, tapi rasanya di universitasnya nggak ada yang bisa mengalahkan Lin Yi. Jadi Shibo yang nggak guna banget. Demi kedamaian dunia, Zoe menjebak Shibo ingin ngobrol dengan Yunyun, dan takut keselamatannya terancam, Shibo iyain aja. Setelah suasana kondusif, Lin Yi berbicara dari hati ke hati. Soal Yunyun, Lin Yi hanya kebetulan saja ketemu di luar. Lagian bagi Lin Yi, Meiya punya tempat istimewa di hatinya. Lin Yi lalu memberikan bunga yang dibawanya, yaitu bunga teratai salju yang diambilnya di gunung. Bunga itu abadi, tak akan pernah layu, seperti cintanya kepada Meiya. Asyik. Mendengar itu jelas Meiya langsung luluh. Lin Yi lalu akan memberikan pengumuman di depan semua orang di sana termasuk Yunyun. Bagi pasangan lama, Shio merasa Toji kurang kreatif, gak romantis. Yang penting udah keluar, ya udah. Lah, ngomongin apa sih? Maksudnya keluar nongkrong gitu ya, bukan nganu. Dari pekerjaannya sebagai bodyguard selama ini, kini Lin Yi merasa kalau lah, malah ada yang melintang. Apa sebener ini ya? Momen romantisnya yang harusnya tidak terlupakan malah diganggu. Sue yakin kalau Lin Yi mau menembak, atau mungkin Lin Yi malah akan menyatakan kalau Meiya diangkat menjadi adiknya. Sekali lagi Meiya memang merasa Lin Yi sedikit aneh, jadi mereka akan mencari tahu yang Lin Yi alami. Setelah diberi buku cara hipnotis lele, Sue langsung memberinya kalung. Keleknya bersih ya. Kalung itu sebagai sarana untuk menghipnotisnya. Dengan kalung itu pasti Lin Yi akan terhipnotis, walau Sue belum pernah nyoba. Dah, ngomong doang ini berarti. Tapi pokoknya yang penting yakin pasti gagal. Lah, dan kalau masih gagal, nanti pura-pura saja nggak kenal. Nekat masuk kamar, Lin Yi sedang mencoba mengeluarkan udelnya. Langsung saja Meiya naik ke keranjangnya. Lin Yi hanya bisa pasrah sambil menunjukkan pentilnya. Meiya mulai melakukan hipnotis, melihat ada kesempatan Lin Yi berpura-pura terhipnotis. Merasa berhasil membawa Lin Yi ke alam bawah sadarnya, Meiya mulai menginterogasinya. Semua jawaban percobaan dijawab bener, termasuk apa yang dilakukannya di Gunung Huaguo. Ngapain aja selain berobat. Tapi Lin Yi memang cuma berobat. Penasaran apa yang dikatakan Lin Yi ketika di pesta, Meiya bertanya. Lah, malah dihipnotis balik. Belum ngapa-ngapain, Sue malah masuk. Kudunya diajak sekalian ini ya. Lagi-lagi Lin Yi disalahkan padahal masih belum buka segel. Semua karena dianggap mau nganu. Jelas-jelas yang menerobos masuk ya Meiya. Soal nggak mau pakai baju, ya terserah Lin Yi, wong kamar-kamarnya dewek.
Malam harinya muncul asap misterius, terlihat paman yang ditemunya di mimpinya. Paman itu membawa layar dimensi yang memperlihatkan Pulau Tianji, pulau legendaris untuk semedi, kini malah kacau karena kaki tangan Li Bolang yang sudah mengerahkan pasukan biokimianya. Li Bolang adalah manusia biokimia terkuat. Lin Yi harus kembali ke pulau itu dan menyelamatkan semua orang sebelum kekacauan itu menyebar ke dunia. Ketika pintu terbuka, Lin Yi harus segera pergi. Bing menyapanya kembali dengan khawatir Lin Yi mati karena udah nggak punya tempat lagi. Nanti bingung mau kemana. Lin Yi lalu mencari info tentang paman misterius tadi. Tapi nampaknya selain Le Minho yang mirip Mimin, Bing nggak kenal lainnya. Tiba-tiba saja Sui masuk memperingatkan kalau ada yang melukai Meiya. Benar saja Meiya lagi ditekek oleh orang yang tidak dikenal. Karena kalau kenal pasti minjem duit. Beruntung, Bing mengganggunya, lalu mereka mengejarnya. Meiya beruntung masih pakai baju, namun Lin Yi tidak punya petunjuk orang yang menyerangnya. Pertanyaan besarnya, siapa orang misterius yang ingin membunuh Meiya? Apakah penyerangan ini ada hubungannya dengan Pulau Tianji? Untuk mencari tahu, Lin Yi mulai mengambil posisi senam kegel dan masuk ke ruang spiritual. Yase masih belum ingat tentang Lin Yi. Walau sedang amnesia, tapi wajahnya berubah setelah mendengar Pulau Tianji. Pulau itu adalah pulau tingkat langit dan Lin Yi nggak bakal jadi penerus apalagi menyelamatkannya. Lalu apa yang harus dilakukannya? Mungkin ini waktunya Lin Yi pergi. Lagi senggang aja males, apalagi saat pikiran Lin Yi masih berkecamuk, pasti tambah males. Meiya pun juga ketularan mikir. Kelas sudah selesai, karena celananya bolong, Lin Yi keluar dulu. Tindakan nyemplung itu jelas memalukan, tapi tenang, manusia itu makhluk pelupa. Kalau minjem inget, tapi bayarnya lupa. Siapa tuh coba komen orangnya. Meiya lalu mengambil kertas coretan Lin Yi yang nggak tahu isinya apa. Ketika sedang mengejarnya, nggak sengaja mereka bertabrakan. Yun Yun sudah nggak kerja di bar. Yun Yun begitu perhatian, tetapi Lin Yi menjaga hatinya. Sikat boy donge. Sebagai anak populer, lagi main geduk bola aja diliatin, padahal masih lebih jago si Madun kalau main bola. Semua kisah kepahlawannya menjadikan Lin Yi banyak yang fans. Bahkan Touji aja juga ketularan punya fans. Karena mulai ada yang memeras bijinya Lin Yi, tak sengaja mengeluarkan kodamnya. Beruntung ada Touji di sana yang meredakannya. Energinya yang begitu belum bisa Lin Yi jelaskan. Lin Yi masih belum mau cerita tentang energi di tubuhnya. Ketika Touji memegangnya, dia terpental. Mungkin benar tenaga dalamnya tidak terkendali. Kalau seperti ini terus, itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Gak ada angin, gak ada es doger, tiba-tiba saja turun salju. Pasti itu salju buatan yang dibikin oleh kru-kru film. Paman Feng bersama timnya mulai mengamankan area itu. Ternyata kota Matsuyama sedang diserang oleh gelombang energi misterius yang gak tahu sumbernya. Energi itu penyebab tanaman menjadi layu, ternak pada mati, orang-orang tainya kelang, yang bahkan di sekolahannya bisa hujan salju. Belum ada petunjuk sumber energi ini. Lin Yi aja gak tahu gerangan apa yang terjadi setelah berpesan kepada Touji untuk menjaga Xiao. Tiba-tiba setelah mencari informasi di game FF, Lin Yi belum juga bisa mendapatkan petunjuk. Melihat Lin Yi puyeng, Bing muncul dengan niat membantunya. Harusnya ya, sudah lama hidup di makam kuno, Bing tahu sesuatu. Namun ternyata Bing hanya tahu 3 hal. Gurunya, senior Xiaoye, dan sebelah. Lin Yi jelas penasaran dengan senior Xiaoye. Karena ketika Lin Yi pergi ke makam kuno tidak bertemu dengannya, yang ternyata Xiaoye ini sudah pergi.
Ketika memegang tangan Lin Yi, Bing mengajaknya untuk pulang. Lah, pulang mari ngendi? Emang di rumah? Mendengar tangisan wanita, Mei jelas curiga karena cewek nangis kalau nggak hidungnya kemasukan pacet, kalau nggak ya apemnya yang kemasukan lele. Sedangkan di kamar Lin Yi dibingungkan karena Bing hanya ngeromet harus pulang, tapi nggak tahu pulang kemana. Tidak tahan mendengar tangisan wanita, Mei lalu menerobos masuk. Yang benar saja Bing sedang berlutut pas di burung perkutut. Mei harus mendapat penjelasan yang masuk akal. Walau Bing dianggap bocah tetapi kan udah berambut. Dan karena marah, Sue melakukan. Energi misterius yang beredar masuk berita dan membuat banyak hewan mati. Karena desakan masyarakat, tim MBI dibekukan. Namun belum ada petunjuk tentang fenomena aneh ini. Sementara itu, Xiao dan Tuji menyelinap ke kantor ayahnya untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan mencari petunjuk bahwa ayahnya tidak terlibat, Lin Yi segera pergi mencari tahu. Karena banyak data rahasia di kantornya, keamanan cukup ketat. Dari laser 10 ribuan yang harus dilewati, kamera CCTV juga harus mereka hindari. Data ada di gudang, sedangkan di luar, Ling sekarang yang berwenang dengan penelitian MBI saat ini. Sebisa mungkin, Xiao dan Tuji mencari petunjuknya. Setelah menemukannya, Tuji lebih memilih memfotonya daripada memakannya, karena itu kertas, lah ngapain dimakan? Itu juga untuk menghindari kecurigaan kalau ada barang yang hilang. Tiba-tiba seseorang datang, dia adalah Ling yang juga mencari petunjuk. Toji dan Xiao berhasil kabur. Namun, apakah saat ini Ling yang akan berwenang di MBI? Bagaimana itu bisa terjadi? Apes bener. Padahal masih bingung, mereka ditambah apes, penjaga melihatnya. Setelah tingak-tinguk, mereka berhasil menemukan pintu rahasia yang tetapi ternyata tersegel energi. Insting Li Yi mengatakan kalau Toji dan Xiao akan mencari tahu apa yang terjadi di MBI. Jadi Lin Yi langsung menyusulnya, dan Lin Yi lah yang membuka segel energi itu. Petunjuk yang didapat adalah lokasi Pulau Tianji. Tak disangka lokasi itu memang benar adanya. Kemungkinan besar fenomena energi yang terjadi pertanda dari portal gaib menuju pulau itu. Esok paginya Lin Yi langsung menuju pintu di mana energi misterius itu muncul. Tiba-tiba saja Lin Yi tertarik, namun tidak terjadi apa-apa karena mungkin belum waktunya terbuka. Diam-diam, Ling juga ada di sana. Di rumah, Mei begitu panik karena Lin Yi tidak pulang semalaman. Takutnya kesasar jajan mendoan. Tapi yang penting Lin Yi masih urip, itu yang penting. Namun Mei begitu panik, takut Lin Yi ada apa-apa. Yang tiba-tiba... Di luar rumah, Lin Yi melihat pancaran energi. Segera dia ke sana, yang tidak tinggal diam, Lin Yi langsung melawannya. Adu energi itu membuat pingsan, hingga membuat tubuh Lin Yi sangat panas, seakan disiram jaisu. Suhu tubuh yang begitu tinggi perlu kontrapsil. Tapi Lin Yi bukan bocah. Tiba-tiba saja Yase keluar, dan setelah menjawab togel, Yase menjelaskan dia hidup di dimensi yang berbeda. Bisa dikatakan Yase adalah indangnya Lin Yi. Yase datang jelas untuk menyelamatkan Lin Yi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan suhu tubuhnya. Kedua, sempat menolak, akhirnya Mei mau membuka baju.
Benar saja suhunya sangat panas. Itu karena saklarnya konslet. Lalu mereka harus menyiramkan es batu imitasi karena kalau yang beneran pasti pentilnya Lin Yi bisa mengkirut. Setelah menunggu cukup lama, Lin Yi tak kunjung sadar. Nafasnya juga jarang. Lalu Ling datang, Mei yang memintanya untuk membantunya. Tenaga dalamnya begitu besar tetapi tidak terkendali. Mungkin sekali kerasukan setan. Tiba-tiba Ling yang sekarang bukan lagi kapolsek tetapi jadi direktur MBA karena Paman Feng sedang diselidiki. Jadi kini Ling berhak meminta bantuan Lin Yi terkait hal supranatural. Mau tak mau Mei dan Sui harus keluar. Lah, emangnya harap ngapa? Mei meminta izin kepada Satpol PP karena Lin Yi bolos sekolah. Yun Yun sengaja tidak diberitai tentang keadaan Lin Yi. Takutnya nanti malah ke rumah. Sementara di kamar Lin Yi mulai berdiri. Ling menuduh Lin Yi telah menyelinap ke MBI, tapi tanpa bukti nggak bisa dong ditangkap. Emangnya Konoha soal Lin Yi ke taman ya karena masih daerah kampus. Masa nggak boleh lihat tanaman? Sementing ora dipangan. Lin Yi tidak terbukti bersalah, tetapi Ling keceplosan soal bulan purnama. Langsung saja Lin Yi mengecek level kanuraganya yang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi siapa sebenarnya orang yang menyerang Meiya? Di luar rumah benar saja Yun Yun ingin menjenguk keadaan Lin Yi. Mumpung Meiya belum pulang, mereka lalu masuk. Kan bisa nganu. Rasa sayang Yun Yun tidak bisa disembunyikan. Yun Yun juga sudah keluar dari bar itu demi Lin Yi. Sementara itu Meiya dan Sui dalam perjalanan pulang. Meiya pun juga khawatir dengan keadaan Lin Yi yang sekarang. Apalagi masa depan hubungan mereka masih panjang. Jelas Meiya tidak rela Lin Yi berubah menjadi dedemit. Dan setelah mencari info obat di Waptrik nggak ada. Meiya lalu memutuskan mencari petunjuk di perpustakaan. Mereka mulai duduk. Capek dong berdiri terus. Yun Yun sebenarnya masih berharap. Jadi untuk ketenangan hatinya, dia memilih untuk tidak mau tahu perasaan Lin Yi tentang Meiya yang ternyata sudah ada di depan. Tapi tiba-tiba saja Yun Yun tersedot energi Lin Yi. Apes Bing malah datang yang ingin ikut join. Biar aman, Bing lalu mengantar Yun Yun. Melihat bibir Bing yang merah, jelas pikiran Sui dan Meiya kemana-mana. Padahal cuma karena diteken, bukan disedot. Citra mesum Lin Yi makin tebal. Di kantornya yang baru, Ling mencari tahu siapa yang diam-diam menyusup. Langsung saja Ling menangkap pasangan itu. Sempat adu bacot dengan Sio yang ayahnya sedang diselidiki. Toji meminta bukti kejahatannya. Tetapi dari rekaman CCTV penyusup hanya terlihat punggungnya saja. Dan itu tidak membuktikan pelakunya adalah Sio. Sui dan Meiya mulai berburu buku kuno untuk mencari tahu obat untuk Lin Yi. Sempat kesulitan mencari petunjuk, namun setelah teringat Pot, Meiya menemukan petunjuk kalau ilmu Zuan Yulongnya digabungkan dengan ilmu Nawalangit akan menyembuhkan luka dalam. Tapi persoalannya, siapa atau di mana orang yang belajar ilmu Nuwa? Lin Yi lalu mencari info tentang Nyonya Sun, mantan majikan Yun Yun. Meiya memberikan petunjuk yang ditemukan untuk mencari orang yang ahli ilmu Nuwa. Rasanya Toji tahu siapa orangnya, tetapi Meiya harus menyiapkan duit karena kalian juga pasti tahu siapa orang itu. Lin Yi tahu ada yang mengikutinya. Yang tidak bukan adalah Ling. Sebagai direktur MBA pasti kepo apa yang dilakukan oleh Lin Yi diam-diam. Ternyata Ling tahu kalau Lin Yi sedang mencari Nyonya Sun. Dan alasan bar sepi ya karena Ling yang melaporkan bar itu. Tibalah Toji dan lainnya menemui informan yang disebutkan sebelumnya. Bukan lain adalah Ike, yaitu Mr. Crab versi Cina, yang pasti nggak mau gratis untuk memberitahu info yang dia tahu. Mei mencari tahu kitab ilmu Nuwa. Biar ngomongnya makin lancar, Mei memberikan cek yang isinya duit, masa isinya daun.
Ini hal yang penting karena informasi apa yang disampaikan oleh Ike demi nyawa Lin Yi. Mei masih tidak tenang walaupun sudah meminta bantuan Ike. Datang pelatih baru yang badannya aduhai, dia bernama Sun. Mungkinkah Sun ini adalah bos dari Yun Yun? Mereka mulai berlatih untuk lomba panjat pinang. Sun tahu kalau Mei nggak fokus karena hubungan asmaranya. Sun lalu berjanji memberi cara untuk mengajari servis pacarnya biar makin demen kalau Mei latihannya dengan fokus. Latihan pun selesai. Seperti janjinya, Sun langsung memberitahu caranya. Di rumah, Mei mulai menerapkan trik dari pelatih Sun. Dari pose pamer pahe sampai pamer kelek pun dilakukan. Tetapi Lin Yi masih diam. Mei lalu menawarinya dibuatkan minuman susu spesial pakai es, karena kalau nggak pakai es jadi Namun Lin Yi tetap diam. Mei menawarinya buah, dari buah apel, mangga, sampai buah dada pun Lin Yi masih cuek. Akhirnya mengeluarkan jurus pijat, namun Lin Yi pun masih cuek. Akhirnya Lin Yi mulai tertarik dan tiba-tiba Lin Yi pasti bingung lah, mau pelukan aja tapi jig-jig jebluk. Solusinya ya bertanya kepada Yase yang malah lagi mandi. Lah kok nanggung ya, harusnya kan keton gitu ya. Yase kali ini sudah ingat soal Lin Yi, juga memberitahu kalau dalam tubuh Mei terdapat energi Feng Feng, energi gelap yang bertentangan dengan ilmu Zuan Yulongnya. Karena di alam semesta pasti ada hal yang bertentangan, ada apem, ada rudal, dan kekuatan Feng ini sangat kuat. Mungkin sekali Li Bolang mengincar Mei karena itu. Pasti dia akan kembali datang ketika bulan purnama. Karena Lin Yi sudah tahu Yase memberitai kalau mungkin memang Lin Yi lah yang bisa menyelamatkan Pulau Tianji. Maka dari itu Li Bolang mengincar energi Feng Feng Mei sebagai senjata untuk melawan Lin Yi. Di tempat lain, Toji tahu dari data rahasia yang dia dapat dari micet, fenomena aneh yang terjadi ada hubungannya dengan Pulau Tianji. Pulau di mana gambaran puncak tertinggi ilmu kanuragan berada di sana. Jadwal latihan ngebek dimulai. Mei terlihat lesu karena triknya tidak berhasil. Ditambah ada energi besar yang memisahkan mereka berdua. Sun lalu memeriksanya dan terkejut karena ada energi gelap di dalam tubuhnya. Dan energi Feng ini sangat berbahaya bagi tubuh Lin Yi. Sekembalinya di rumah, Mei makin lesu mengetahui dia tidak bisa berdekatan dengan Lin. Nyentuh aja nggak bisa, apalagi nyipok. Hubungan macam apa yang nggak ada nyedotnya. Karena sedih melihat Mei, Lin Yi melakukan Bing lalu menolongnya. Ternyata Bing pernah menemukan cincin giok yang Bing rasa dia pernah melihatnya. Tapi lupa Bing lihatnya di mana. Setelah diremas tangannya, Bing mulai ingat kalau dia lupa. Lah, percuma. Namun demi bisa membantu Lin Yi, Mei meminta tolong ke pelatih Sun untuk membuang energi gelap di dalam tubuhnya apapun resikonya. Ritual dimulai, wudelnya dibiarkan terlihat agar semriwing. Dan part ini pun selesai sampai di sini dan kisah masih berlanjut. Pokoknya tetap stay tune. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga semakin lancar rezekinya. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu dan matur nuwun.